aplikasinya. Yang di sini kelompok 3 kan kita diberi tentang aplikasi dari hakim pengawas. Ya. Ya, karena memang waktu sudah 1 jam dari permulaan tadi, monggo saya berikan kesempatan kepada Mas Pengaji. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Moderator yang telah memberikan kesempatan kepada kami, salah satu yang diminta sebagai narasumber dalam memberikan materi Diklat PKP Angkatan 32 dan 33. Selamat pagi Bapak Ibu seluruh peserta Diklat PKP Angkatan 32 dan 33. Semoga semua dalam keadaan sehat, jadi tidak berpanjang lebar menyampaikan dan meneruskan apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bogor, bahwa di Pengadilan Negeri Bogor kami setelah menjalankan ataupun menerapkan beberapa aplikasi yang didukung oleh teknologi IT secara digital. Salah satunya adalah aplikasi Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Negeri Bogor. Aplikasi ini merupakan penerapan dari fungsi pengawasan yang merupakan penerapan dari fungsi pengawasan yang dilakukan kami sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bogor, mendapat tugas dari Ketua untuk melakukan pengawasan kepada seluruh bagian, baik di kepaniteraan maupun di bidang kesekretariatan. Pengawasan disampaikan oleh masing-masing Hakim Pengawas Bidang yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri melalui SK masing-masing. Ada di bidang kepaniteraan, pengawasan hukum, perdata, pidana, juga di bagian kesekretariatan ada pengawas di bidang bagian umum, kepegawaian. Izin Bapak, izin ya. Pak Denny, maaf, Pak Wakil, Bapak Ibu peserta sekalian, saya minta izin Bapak, maaf memotong. Waktu kita cuma 1 jam bagi para peserta. Kalau begitu jadi paparan Pak Wakil setengah jam dan mungkin para peserta setengah jam lebih, boleh Pak? Dan diskusi Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan kita sampai jam 10:15 kami 10:15, baik. Ya. Terima kasih Pak, mohon maaf. Terima kasih Ibu Devina. Jadi langsung saja kami sampaikan bahwa latar belakang adanya aplikasi yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Bogor dalam hal pengawasan adalah hal yang mendasari dibuat aplikasi Hakim Pengawas Bidang ini adalah untuk mendorongnya paperless atau tidak adanya pengurangan penggunaan kertas di Pengadilan Negeri Bogor, sehingga dalam membuat laporan, hakim tidak perlu lagi mencetak laporan. Seperti sebelumnya yang disampaikan oleh hakim-hakim pengawas, yang diserahkan laporan adalah secara manual melalui kertas-kertas, sehingga pada aplikasi ini cukup mengisi aplikasi pengawas bidang yang dimaksud. Maksud dan tujuan. Bahwa maksud dan tujuan pembuatan aplikasi Hakim Pengawas Bidang adalah untuk mendorong budaya paperless di Pengadilan Negeri Bogor, serta memudahkan para hakim untuk membuat laporan pengawasan bidang masing-masing. Secara singkat, gambaran aplikasi ini adalah aplikasi Hakim Pengawas Bidang mempunyai fitur memasukkan data-data, temuan, serta tindak lanjut, juga evidence atau data dukung dari temuan-temuan tersebut pada aplikasi dimaksud. Hakim yang bersangkutan hanya tinggal menginput kendala atau temuan yang ditemukan pada saat pengawasan bidang, kemudian memasukkan ke dalam aplikasi yang nantinya bagian-bagian yang diawasi dapat membuka temuan-temuan tersebut sehingga dapat ditindaklanjuti adanya temuan-temuan tersebut. Inputnya adalah temuan tersebut harus dilengkapi dengan evidence, begitu juga tindak lanjut dari temuan, apa solusinya yang mesti dikerjakan,
harus dilengkapi dengan eviden-eviden tersebut yang nantinya akan diupload ke dalam aplikasi Hakim Pengawas Bidang. Berikut. Mengenai dampak dan manfaat. Baik para peserta diklat yang kami hormati, dampak dan manfaat dari penggunaan aplikasi pengawasan bidang adalah berkurangnya penggunaan kertas. Dari latar belakang, maksud dan tujuan, paperless inilah yang menjadi prinsip penggunaan aplikasi ini. Sehingga hakim-hakim tidak perlu lagi melaporkan hasil-hasil pengawasan yang dilakukan oleh para hakim, cukup dengan membuka aplikasi pengawasan bidang tersebut tanpa memberikan laporan dalam bentuk kertas-kertas. Namun demikian, kami juga menyadari bahwa aplikasi yang kami jalankan, kami terapkan di sini memiliki juga beberapa risiko, tapi tentunya dibanding risiko lebih banyak manfaat yang kami rasakan. Risiko pertama adalah laporan tersebut tidak bisa diverifikasi atau ditandatangani oleh pimpinan struktural yang diawasi seperti hanya pada saat laporan dibuat secara manual. Risiko lainnya dari aplikasi Hakim Pengawas Bidang adalah bisa disebabkan dari gangguan server maupun jaringan, sehingga apabila server tidak dapat diakses atau jaringan sedang bermasalah, maka aplikasi pengawasan bidang tersebut tidak akan bisa diakses secara maksimal. Kemudian terhadap resiko-resiko yang kemungkinan timbul, kami pun juga memiliki antisipasi untuk menyelesaikan resiko dan memberikan solusi. Pertama adalah para pimpinan struktural yang telah diawasi oleh Hakim Pengawas Bidang tetap membuat laporan atau berita acara tertulis terhadap apa saja temuan dari Hakim Pengawas yang telah ditandatangani. Maksudnya tujuannya adalah sebagai pembanding apakah benar pengawasan telah dilakukan oleh hakim yang dimaksud. Kemudian juga tim IT harus memastikan kondisi jaringan dan server dalam kondisi prima. Demikian. Lanjut. Nah, seperti yang Bapak Ibu lihat pada layar monitor masing-masing bahwa di sini adalah merupakan tampilan aplikasi Hakim Pengawas Bidang yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Bogor. Di sini pada menu terdapat tampilan selamat datang para supervisi yang dimaksud adalah para pengawas bidang Hakim Pengawas Bidang masing-masing. Di sini ada panduan menu, ada juga menu langsung buat pengawasan, artinya langsung masuk kepada materi pengawasan yang akan dilaporkan oleh masing-masing hakim pengawas. Kemudian menu berikutnya adalah ada pilihan pengawasan yang dilakukan dan juga ada data mengenai pengawasan-pengawasan bidang yang telah dilakukan pada bulan-bulan sebelumnya. Register ini berisi keseluruhan data atau kegiatan asesmen, bagian perencanaan teknologi informasi, dan pelaporan dalam rangka monitoring, evaluasi, serta pengarsipan. Ini adalah pengawasan dan perencanaan teknologi informasi dan pelaporan. Untuk tampilan menu berikutnya seperti Bapak Ibu lihat dalam layar, di sini merupakan contoh dari bentuk laporan yang mesti dibuat oleh masing-masing hakim pengawas bidang. Di situ ada kolom yang mesti diisi mengenai keterangan kendala atau temuan yang diperoleh oleh masing-masing hakim pengawas bidang untuk diinput, dimasukkan sebagai laporan pengawas bidang. Di sebelahnya juga kami sudah sediakan dalam aplikasi ini tindak lanjut ataupun solusi yang akan dilakukan terhadap temuan-temuan tersebut. Solusi apa yang harus dijalankan, yang harus dilaksanakan oleh masing-masing bidang yang diawasi. Kita pun juga kasih solusi apa semestinya yang harus dijalankan
atas temuan-temuan. Jadi tidak berbeda jauh dengan laporan yang disampaikan dalam bentuk manual. Di sini kami pun berikan kolom untuk menyampaikan solusi maupun penyelesaian temuan-temuan tersebut. Lanjut. Pada tampilan berikut ini adalah tampilan untuk melaporkan bentuk-bentuk data dukung ataupun eviden yang didapat oleh masing-masing hakim pengawas. Masing-masing hakim pengawas dapat menginput data-data baik gambar maupun video, berupa gambar ataupun video, untuk disertakan, dilampirkan sebagai data dukung ataupun evidence temuan. Tentunya evidence ini sebagai dasar bahwa memang ada temuan-temuan ataupun kendala-kendala yang diperoleh oleh masing-masing hakim pengawas terhadap bidang pengawasannya masing-masing. Lanjut. Kami rasa demikian yang dapat kami sampaikan, walaupun singkat, namun semoga dapat memberikan manfaat. Tidak untuk menjadi pedoman Bapak Ibu semua untuk ditiru ataupun langsung diikuti, namun setidaknya semoga dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu bisa lebih mengembangkan kalaupun ada ide-ide yang mungkin serupa dengan aplikasi yang ada di Pengadilan Negeri Bogor, khususnya aplikasi Hakim Pengawas Bidang. Aplikasi simpel, sederhana, namun manfaatnya sungguh luar biasa bagi pengawasan di Pengadilan Negeri Bogor. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang silakan kalaupun ada yang mau disampaikan, baik masukan kami sangat terima, ataupun kalau ada pertanyaan yang hendak Bapak Ibu sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dhani Arsan atas uraian dari aplikasi Hakim Pengawas tadi. Sekarang kita belum beri tanggapan ya Pak ya, tanya jawab atau saran ya. Baik teman-teman, kita tadi sudah mendengar penyajian dari Pak Dhani Arsan. Saya persilahkan untuk memberikan tanggapan. Kita dua penanya dulu aja ya, dari kelompok 32, kemudian gantian dengan angkatan 33. Saya persilakan dari kelompok 3 angkatan 32 mengajukan tanggapan. Tolong sebutkan nama juga ya. Sebutkan nama dulu. Ya, silakan. Mohon izin Bapak, saya dari angkatan 32 kelompok 3, nama Nasarita. Ibu Nasarita. Yang ingin saya tanyakan, iya, siap Bapak. Yang ingin saya tanyakan Pak, untuk pembuatan aplikasi ini, itu dananya dari DIPA atau bagaimana Pak? Berapa biaya yang dibutuhkan untuk pembuatan aplikasi ini? Terima kasih sebelumnya Pak. Baik, terima kasih dari peserta Ibu Nasarita Randitya ya. Terkait mengenai anggaran ataupun dana yang dikeluarkan dalam pembuatan aplikasi ini, kami juga kebetulan Ibu Nasarita ya, juga para peserta yang lain, bahwa pada prinsipnya pengembangan aplikasi ini kami laksanakan dengan dana ataupun anggaran yang ada dalam DIPA di Pengadilan Negeri Bogor. Itulah pengembangan melalui anggaran yang diperoleh PN Bogor melalui DIPA. Namun mengenai anggaran besarnya berapa ataupun ya besarnya berapa, mohon maaf kami juga belum meminta data dari bagian kesekretariatan ataupun IT. Kebetulan saya juga baru 1 bulan ini menjabat Wakil Ketua